Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Konslet FM. Konseling udara seperti teman. Nah, kali ini kita akan membahas seputar dengan pola hidup sehat, tentang olahraga, apalagi di tengah pandemi gini kan. Jadi kayak sesuatu ini terkhusus gue ya, sesuatunya itu kalau untuk melakukan olahraga itu jadi males gitu. Nah, pada kesempatan kali ini berhubung kita memiliki teman yang memang bidangnya di olahraga, cocok lah untuk kita korek-korek sedikit ya, Min ya? Iya, betul sekali. Jadi untuk pertemuan kali ini, kita kedatangan nih bintang tamu kita nih, Satria Yuda. Oke, Sat, kita perkenalkan diri dulu deh. Lu siapa nih? Oke, halo. Selamat pagi semua. Halo, Sat. Nama gue Satria Yuda. Kesibukan sekarang sebagai pelatih, trainer. Oke, itu aja ya. Mungkin tanpa berpanjang lebar, kita langsung masuk aja nih, tanya-tanya tentang Satria. Sat, di saat pandemi gini kan, dengar-dengar lu aktif ya sekarang, olahraga-olahraga gitu. Gimana nih Sat, di saat pandemi gini lu olahraga itu kayak gimana? Menurut gue pribadi sih memang, tapi olahraga memang penting sih. Karena selain untuk menjaga kesehatan, kebugaran, olahraga juga dapat meningkatkan imun tubuh juga kan. Apalagi di tengah pandemi seperti ini, imun tubuh jangan sampai drop, harus selalu terjaga. Jadi olahraga itu penting banget sih. Oh iya, by the way tadi kan kita bahas tentang olahraga nih. Dengar-dengar di saat corona gini agak sulit ya olahraga, terutama bagi lu yang pencinta lari ini, yang kan dia turun ke jalan gitu. Betul nggak sih kayak gitu? Iya. Sedangkan kita itu disuruh di rumah aja gitu. Itu gimana ya, pandangan lu? Oke. Jadi gini, memang ketika kita olahraga di luar rumah, itu carilah tempat atau daerah yang sepi. Ketika kita memutuskan untuk olahraga di luar rumah, carilah tempat atau daerah yang sepi. Karena apa? Di situ yang pasti nggak banyak kerumunan orang kan? Iya, betul sih. Kerumunan orang dan yang pastinya akan lebih bebas kita untuk berolahraga di sana. Cari tempat yang sepi, yang memang nggak banyak orang, gitu. Terus olahraga juga secukupnya aja, gitu. Iya. Karena mungkin teman-teman di sini bosen kan, sudah hampir jalan 4 bulan kita olahraga di rumah aja gitu, mungkin udah bosen gitu kan. Iya, betul nih. Apalagi tapi nih, jangan lupa tetap sesuai dengan protokolnya. Iya, betul sekali. Iya, betul Satria. Dengar-dengar nih, apalagi kemarin kan, 2 minggu ini udah mulai Car Free Day kan. Kita tanya aja langsung ke Salendra nih, gimana Shay tentang Car Free Day kemarin tuh? Waduh, seru banget tuh Car Free Day. Car Free Day kan 2 minggu yang lalu tuh. Kemarin nggak ada Car Free Day. Jadi kan terus di Jalan Sudirman ya, Jakarta ya. Yang ada Car Free Day, nggak ada hari bebas kendaraan bermotor gitu. Tapi banyak orang-orang atau masyarakat itu tetap melakukan olahraga. Misal kayak bersepeda, San Mori. Terus ya kebanyakan ya kayak rame sih, kegiatannya makin rame gitu. Bukan yang bukan sepi gitu, tapi tetap rame. Jadi ya di satu sisi banyak juga sih petugas-petugasnya gitu yang mengarahkan, tapi kayak menurut gua kurang aja lah gitu. Jadi perlu ada perketat lagi dari pihak pemerintah mengenai kebijakan-kebijakannya ke depan gimana. Gitu. Oh ya, BTW tadi kalau kita bicara tentang olahraga, pasti ada satu hal yang sangat penting ini, yaitu pemanasan sama pendinginan nih. Kalau kita tanya langsung ke Satria gimana? Sabi. Menurut lo gimana, Sat? Menurut lo tentang pemanasan? Kan pemanasan katanya penting banget ya kan? Ya nggak sih? Ya, oke. Menurut gue pribadi,
pemanasan ketika kita memulai olahraga, ketika kita memulai olahraga apapun itu, bukan hanya berlari, bersepeda, renang, apapun itu, pemanasan itu poin pertama. Karena apa? Kita sebelum melakukan olahraga itu kita pasti harus pemanasan dulu. Intinya apa? Supaya keadaan tubuh kita itu siap untuk melaksanakan olahraga yang kita mau jalanin. Gitu. Betul sih. Simpelnya, mungkin ada beberapa teman yang mungkin awam, pemanasan itu seperti apa? Caranya gimana aja? Urutannya apa aja? Ya, simpelnya gini, kita pemanasan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dari mulai kepala dinaikkan ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri, terus diputar, terus tangan ke atas, kanan ke kiri gitu, sampai kaki. Intinya di semua part ada bagiannya. Iya, betul. Gimana kalau kita lihat aja nanti? Nanti setelah ini kita akan lampirkan ya. Itu tadi videonya ya. Cuplik ya. Oke, terus gimana kalau untuk pendinginan, Sat? Oke, untuk pendinginan, karena kita sudah melaksanakan atau sudah memulai suatu olahraga, yang pastinya jangan ditinggal begitu aja. Atau jangan langsung main ngaso, atau langsung main langsung makan karena lapar, karena habis olahraga lapar, terus langsung makan. Wah, CFD gitu, sering banget itu. Jangan dulu. Gue sering banget CFD. Sebelum makan, kita pendinginan dulu. Simpelnya apa? Ketika kita olahraga, contohnya gini. Ketika olahraga lari, yang banyak digunakan kan kaki, tangan. Iya. Ya, itu penting, poin-poin pentingnya aja. Dari mulai kaki, diregangkan, diluruskan. Terus mulai tangan, lagi istilahnya otot-otot yang sudah bekerja keras, dikembalikan seperti semula lagi. Agar tidak mudah terkena cedera. Iya, betul banget. Apalagi gue sering banget cedera. Say, BTW, lu kayaknya sering cedera ya, Say? Jangan-jangan lu kan jarang pendinginan. Jadi, gue pernah ada cerita tuh, main bola. Gue berhubung kan posisi
kiper tuh. Gue tuh hobinya main bola sama badminton. Nah, yang main bola ini, karena gue mungkin kurang pemanasan, jadi gue sekedar pemanasan ya peregangan biasa, belum ada lari, belum panas lah gitu kan. Tiba-tiba gue melakukan intercept gitu untuk menyelamatkan bola ini kan, lompat. Setelah lompat, gue langsung terjatuh tuh. Betis gue, kaki kanan kiri betis itu naik betis anjir dua-duanya, jadi gue nggak bisa berdiri, otomatis gue langsung terduduk. Wah, sakit sih. Ya lu kalau terjatuh harus bisa bangkit lagi lah. Iya pasti dong, tapi kan sakit Min. Iya sih, betul. Tapi Sat, kalau misalnya udah cedera gitu Sat, kayak naik betis gitu, kira-kira solusi pertama itu apa Sat yang harus dilakukan itu? Penanganan pertama ketika kita melihat orang cedera atau ketika dalam diri kita sendiri terkena cedera ya? Iya. Yang pasti jangan panik. Terutama jangan panik. Ya, semakin kita panik, semakin kita takut, dia semakin ngunci. Contoh kalau kita kram, semakin kita panik, dia semakin keras, semakin ngunci. Tapi ketika kita rileks, atur nafasnya, intinya nggak usah panik lah. Atur nafasnya, terus lurusin kakinya ketika pakai sepatu, longgarin sedikit tali sepatunya. Itu iya sih, benar-benar. Di bagian mana yang kita sakit, di bagian mana yang kita kram, di bagian mana yang kita mengalami cedera, itu mulai kita bisa dimasak sedikit, maksudnya kita pijit-pijit sedikit. Pijit-pijit kecil ya, oke. Iya betul. Tapi penggunaan minyak jangan sampai gimana? Ya, jangan sampai ketika sudah kayak gitu terus panik, bingung mau ngapain gitu kan. Itu yang bakalan lebih bahaya sih. Bahaya. Tapi kalau misalnya dipijit-pijit kecil gitu menggunakan minyak urut gitu, gimana menurutnya? Menurut lu? Sebenarnya gini sih, maksud gue pengalaman nih. Itu, iya, pengalaman ya. Pijit-pijit kecil itu ketika di tempat kita kan pasti kan nggak ada minyak nih. Ya kan? Iya, waktu kita lagi main futsal atau lagi main bola kan pasti kita nggak sedia minyak kan. Iya, betul. Tapi itu di pencet-pencet di bagian yang sakit aja sih. Oke. Kalau untuk minyak kan pasti after misalnya kita udah keluar lapangan atau setelah lari itu. Gua sarankan sih untuk setelah lari jangan dipijit. Jangan dipijit. Maksudnya jangan dipijit. Maksudnya menggunakan minyak gitu ya. Karena kita nggak tahu ini apa yang terjadi gitu kan. Benar kalau sih. Kalau mau memang lebih safe-nya lagi, kita ke sport massage. Kalau memang sakitnya nggak pulih-pulih ya. Kalau misalnya sakitnya benar. Gue sering nih. Karena kita kan nggak tahu. Nah, tapi kalau Amin, kalau misalnya yang kita mau simpannya lagi, direndam es batu aja dulu. Es batu. Oh iya, es batu sih. P3K itu ya, penolongan pertama pada ke Seleo. Pada apa? Ke Seleo. Iya. BTW kita kembali ke topik tadi. Kita kalau Car Free Day kan sering banget tuh kayak berkumpul-kumpul kayak gitu tuh. Kan kata lu tadi gimana tadi yang kayak banyak kerumunan kayak gitu. Iya nggak sih? Betul nggak sih kayak gitu? Iya, jadi kayak mungkin komunitas kali ya. Jadi mereka itu misalnya bersepeda, kan kalau yang kita tahu beritanya itu jarak antar bersepeda itu 20 meter gitu kan. Pernah baca beritanya gitu. Tapi kenyataan di lapangan itu 1 meter juga nggak ada gitu. Itu gue nggak tahu kenapa, mungkin gara-gara ya komunitas, mungkin dia satu rumah atau gimana. Ya mungkin mereka klaim diri mereka juga sehat kali gitu. Iya sih. Apalagi saat corona ini. Cuma kan sering banget gue lihat itu ada pelari dia pakai masker gitu kan di jalan. Iya nggak sih kalau lu pernah lihat? Iya. Iya, betul. Kalau menurut lu boleh nggak sih pakai masker kayak gitu? Oke, ini menurut gue pribadi dan menurut apa yang pernah gue pelajari juga. Ada nggak jurnalnya? Ada. Nanti gue kirim ya. Nanti gue munculin di sini ya.
Perlu ingat bahwa COVID itu nular lewat droplet, bukan udara bebas. Artinya, selama lu bisa jaga jarak sama orang lain, ya aman sebenarnya. Tapi dok, gimana kalau misalnya di udara bebas itu ada orang yang habis lari, terus dropletnya masih melayang-melayang di udara? Droplet bukan kuntilanak, dia tidak melayang-layang selama itu. Saat kita lagi olahraga, itu kan tubuh lagi butuh oksigen banget. Lu hambat pakai masker, itu udara masuk, maka tubuh akan maksa untuk nyari oksigen, paru-paru akan kerja lebih keras, jantung juga kerja lebih keras. Kondisi ini, kalau misalnya dialami sama orang yang memang dia punya masalah medis yang mungkin dia sendiri nggak tahu, ya mesti siap-siap itu fotonya dipajang di buku Yasin. Jangankan orang yang punya kondisi medis, orang sehat aja kurang oksigen, bisa blackout. Ketika olahraga pakai masker, memang ketika berlari, contohnya berlari ya, karena kan gue olahraga berlari. Oke, kenapa tadi gue sarankan untuk olahraga di tempat yang sepi? Kalaupun kita nggak menggunakan masker, safe aja menurut gue. Karena memang tempatnya sepi, ya kan? Kecuali kita olahraga di tempat yang memang ada beberapa orang yang juga ikut olahraga sama kita. Kenapa tadi gue anjurkan untuk sesuai protokol ketika kita mau olahraga meskipun di tempat sepi, tetap bawa masker. Tetap bawa masker karena apa? Ketika kita berhadapan dengan orang yang sedang olahraga juga atau berlawanan arah dengan pesepeda itu atau dengan pejalan kaki juga, pakai masker. Gitu. Pakai masker. Ketika kita lagi lari, terus ngelewatin tempat yang banyak orang juga nih, gitu kan. Bisa kita pelanin pace-nya, kecepatan lari kita, setelah itu pakai masker, setelah lewat dan sepi lagi boleh dilepas lagi. Itu sih kalau saran dari gua sih. Kalau pakai masker itu bahaya nggak sih sebenarnya? Ya bahaya karena banyak juga kejadian-kejadian yang memang di luar dugaan ya, maksudnya ketika olahraga menggunakan masker dapat berdampak seperti kematian atau bisa berdampak seperti kemarin sih gue baru dapat ini sih dari broadcast dari grup aja ya, ada bapak-bapak gitu ya bersepeda menggunakan masker. Kalau ini bersepeda menggunakan masker memang karena dia mungkin kelelahan juga, kecapean, terus lemes dan lewat gitu. Gitu sih. Kalau bahaya sih mungkin karena udah maksudnya udah sampai ada yang meninggal seperti ini, itu sih menurut gue bahaya banget sih. Ya, sepinter-pinternya kita gitu. makanya kenapa gue menyarankan untuk olahraga di tempat atau daerah yang memang sepi gitu. Iya sih. Ya kalau nggak bisa, kalau misalnya daerahnya rame ya pakai treadmill aja ya gitu ya. Ya di rumah juga nggak apa-apa kok. Ya yang penting gerak. BTW yang terakhir nih, Sat. Kan lu sekarang udah menjelasin tentang semua itu. BTW lu sekarang aktif mana, Sat? Oke, sekarang gue aktif di suatu komunitas lari di Bekasi. Satu komunitas di Bekasi namanya CEO Runners. Nanti bisa dicantumin Amin juga untuk nama Instagramnya. Boleh. Di sini ya. Buat teman-teman yang memang pengen olahraga khususnya di daerah Bekasi ya, pengen olahraga tapi nggak punya temen atau jadi males ketika olahraga sendirian atau pengen olahraga tapi nggak tahu nih gue pengen olahraganya panduannya seperti apa, pas banget teman-teman bisa join CEO Runners. Nggak ada biaya di situ, free, semua kalangan bisa masuk dan pastinya luar biasa lah kalau untuk bergabung CEO Runners. Luar biasa. Gratis loh. Kali aja jomblo-jomblo gratis gitu Min. Waduh gila, gokil. Nggak ada biaya sedikit pun. Oke. Tapi ini fokus lari ya, Sat ya? Khusus lari dan kami komunitas lari, Min. Oh iya, Deng. Astaga. Sama juga udah CEO Runners. CEO Runners kan. Oh iya, betul lari ya. Oh iya, nanti jangan lupa ya guys, nanti buat cantumin di sini setelah ini. Oke, itu aja mungkin Sat. Mungkin ada pesan-pesan dulu. Terakhir kata penutup nih. Buat teman-teman khususnya di masa pandemi seperti ini sempat-sempatin untuk berolahraga
Karena olahraga itu nggak akan ada ruginya buat diri sendiri. Intinya tetap jaga kesehatan. Kita bakal bisa lalui ini bersama. Oke, terima kasih Satria. Super sekali kata-katanya. Oke, itu saja dari kami. Oke. Terima kasih Satria. Catch 'em all.